warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan dalam dua bagian mengenai aturan dalam menghitung perubahan entalpi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal itu apa persamaan termokimia, ya. Persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi kimia yang disertai dengan data perubahan entalpi, ya. Jadi data perubahan entalpi ini dimasukkan dalam persamaan termokimia itu, ya. Di mana perubahan entalpi ini, ya, perubahan entalpi itu bergantung pada perbandingan, ya, bergantung pada perbandingan koefisien, ya, bergantung pada perbandingan koefisien, di mana koefisien itu yang kita tahu adalah menunjukkan perbandingan jumlah mol, ya. Nah, misalnya Ibu punya reaksi seperti ini, ya. Gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen. Di sini gas oksigennya adalah setengah mol, akan menghasilkan air di mana disertai perubahan entalpi min 285,85 kilojoule per mol, ya. Dalam hal ini kita tahu bahwa reaksinya adalah reaksi eksoterm karena dia bernilai negatif, ya. Maknanya pada pembentukan air, ya, kita juga sudah belajar jenis-jenis entalpi. Pada pembentukan air, di mana air terbentuk dari unsur-unsurnya yaitu H2 dan O2, dia akan melepaskan kalor sebesar 285,85 kilojoule per molnya, ya. Ya, itu sekilas tentang persamaan termokimia. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Hess, ya. Kalian bisa lihat di modul di LKS Termokimia 2, ya. Jadi hukum Hess, ya. Hukum Hess itu adalah dalam suatu reaksi kimia itu reaksi bisa berlangsung lebih dari satu tahap, ya. Jadi ketika pembentukan H2O misalnya, tidak hanya reaksi dari H2 dan O2, tapi ada reaksi lain, ada tahapan reaksi yang lain, ya. Dimana perubahan entalpi keseluruhan, jadi misalnya dari dua reaksi, perubahan entalpi keseluruhannya itu adalah jumlah perubahan entalpi dari setiap tahap reaksi, ya. Dimana hukum Hess ini juga disebutkan sebagai hukum penjumlahan reaksi, ya. Nah, di sini ada analogi, ya. Misalnya kita melakukan perjalanan dari Jakarta ke Lampung, ya. Ada dua lintasan yang bisa kita gunakan. Lintasan yang pertama adalah kita menggunakan pesawat, ya, langsung dari Jakarta menuju Lampung dengan ongkos misalnya 1 juta, ya. Lintasan yang berikutnya adalah kita menggunakan bis, ya, dimana sebelum sampai ke Lampung dengan bis dan ongkos yang sama, kita akan melewati beberapa titik, ya. Misalnya di sini dari titik A dari Jakarta singgah ke Pelabuhan Merak dulu, kemudian menyeberang ya menuju Raja Basa di sini, ya. Lalu baru sampai ke Lampung. Nah, ya. Berarti dalam hal ini dari Jakarta ke Lampung ada dua tahap. Tahap reaksi yang pertama adalah secara langsung. Tahap reaksi yang kedua adalah melewati beberapa titik atau beberapa kota, ya. Nah, dalam hal ini sama halnya dengan hukum Hess, ya. Jadi reaksi itu digambarkan
beberapa tahapan digambarkan biasanya melalui diagram siklus dan diagram entalpi ya. Misal di sini pada gambar yang pertama diagram siklus kita bisa tuliskan ya, pembentukan reaksi yang pertama adalah, bisa Ibu tuliskan ya. Reaksi yang pertama di sini karbon direaksikan dengan oksigen, itu akan menghasilkan 2 CO2 ya. Di sini entalpinya, entalpi pertama adalah min 788 ya. Nah, namun pembentukan CO2 karbon dioksida tidak hanya melalui entalpi 1 tadi. Ini cara langsung. Ada tahap yang lainnya ya, di mana karbon itu bereaksi dulu, dia membentuk karbon monoksida dan oksigen dengan entalpi kilojoule. Kemudian baru ya kita tuliskan lagi karbon monoksida tadi baru membentuk 2 CO2 ya dengan entalpi min 566 kilojoule ya. Nah, ini bisa kita jumlahkan ya. Jadi pembentukan dari gas karbon dioksida itu tinggal kita jumlahkan ya, adalah diperoleh min 788 kilojoule ya. Jadi dalam hal ini ada 2 tahapan reaksi secara langsung dan dengan 2 tahapan ya. Sama halnya selain diagram siklus juga digambarkan dengan diagram entalpi ya. Kita bisa lihat alur panahnya. Untuk yang diagram entalpi di sini sama ya. Pembentukan karbon dioksida cara langsungnya adalah entalpi 1 pembentukan dari 2C ditambah 2 oksigen ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah, nah di sini kan panahnya searah berarti bisa ditambahkan 2C plus 2O, 2 membentuk 2CO dulu plus O2 baru membentuk 2CO2. Nah, itu untuk aturan dalam menghitung menentukan perubahan entalpi melalui diagram siklus, di mana tadi hukum Hess itu menunjukkan jumlah ya. Jadi hukum Hess ini menunjukkan penjumlahan reaksi. Jadi kita bisa tulis di sini ya. Delta H1 itu pada reaksi ini kita peroleh dari delta H2 ditambah delta H3 ya. Nah, penentuan perubahan entalpi ini ya sesuai dengan hukum Hess menyatakan bahwa apabila suatu reaksi dinyatakan dalam aljabar ya, bisa Ibu tuliskan di sini. Apabila suatu reaksi dinyatakan sebagai penjumlahan aljabar ya, di sini kan penjumlahan. Maka kalau reaksi juga merupakan ya, jadi kalau reaksinya juga merupakan penjumlahan aljabar dari kalor yang menyertai reaksi-reaksi tersebut ya. Kemudian bagian yang kedua adalah kalor yang dilepas ya. Kalor yang dilepas atau yang diserap oleh reaksi itu tidak bergantung pada jalannya reaksi ya. Tetapi ya tidak bergantung pada reaksi, tetapi bergantung, Ibu sambung di sini, bergantung pada kondisi ya,
pada kondisi zat bereaksi dan zat hasil reaksi ya. Nah, dimana tadi hukum Hess itu adalah disebut juga sebagai hukum penjumlahan ya. Semakin banyak tahapannya, maka di sini juga akan semakin banyak tahapan reaksinya ya. Oke. Ibu rasa cukup dulu untuk perkenalan mengenai hukum Hess melalui diagram siklus dan diagram entalpi. Akan ibu lanjutkan mengenai aturan perhitungan dalam penentuan perubahan entalpi pada video berikutnya. Oke, berikut adalah contoh soal mengenai perhitungan entalpi berdasarkan diagram siklus. Ya, di sini ada 3 contoh soal. Soal yang pertama adalah perhatikan diagram entalpi berikut. Hitunglah delta H2 untuk reaksi di atas dan buatkan diagram siklusnya. Ya, kita bisa lihat ya di sini untuk nilai delta H2 itu karena tanda panahnya ke atas, maka maknanya adalah yang ditanyakan di sini. Kita tuliskan reaksinya. Gas N2 direaksikan dengan 2O2 menghasilkan gas nitrogen, oksida, dan gas oksigen dengan nilai entalpi 2 ya. Nah, pembentukan gas nitrogen, oksida, dan gas oksigen ini bisa diperoleh dari 2 tahap ya, dimana di sini di sini kita bisa lihat ya, tanda panahnya karena ke atas, berarti kita bisa tuliskan gas nitrogen bereaksi dengan gas oksigen, dia akan membentuk dulu yang namanya gas nitrogen dioksida ya, dengan entalpi sebesar positif 67,7 ya. Kemudian ya, nah di sini karena panahnya ke bawah ya, maka bisa kita tuliskan ya, berarti di sini panahnya ke bawah, yang terbentuk adalah gas nitrogen oksida ya, terurai gas nitrogen oksidanya ya. Gas nitrogen dioksida ya, maksudnya terurai ya menjadi gas nitrogen oksida dan gas hidrogen, di mana delta H3-nya adalah min 113,04 ya. Nah, di sini kita bisa langsung jumlahkan ya. Berarti ini bisa kita coret, maka reaksinya sama sesuai yang diminta di soal. Gas nitrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas nitrogen oksida dan gas oksigen dengan entalpi ya, entalpi 2, berarti itu adalah kita peroleh dari entalpi 1 ditambah entalpi 3 atau min 67,7 dikurang 113,04 ya. Oke. Maka hasilnya adalah min ini positif ya, ini positif, berarti kita kurangkan 67 hasilnya adalah min 46,34
kilojoule. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk menyelesaikannya kalian tinggal tulis ya reaksinya ya. Bagaimana dengan diagram siklusnya? Sama seperti tadi ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan gas nitrogen yang direaksikan dengan gas oksigen ya, itu bisa langsung membentuk gas nitrogen oksida dan gas oksigen ya. Nah ini ya, dimana ini adalah tadi kita bisa tuliskan entalpi 2. Namun ada tahap lain dimana membentuk gas nitrogen dioksida dulu ya. Nah ini ya. Nah tanda panahnya bisa membentuk. Nah ya, jadi seperti itu. Ini adalah gas nitrogen plus gas oksigen membentuk NO2, ini adalah delta H1 ya. Kemudian ini adalah delta H3. Nah berikut ada diagram siklusnya ya. Oke, berikutnya kita akan coba jawab soal nomor 2 ya. Di sini juga ada diagram, di mana diagram ini kita lihat adalah tanda panahnya ke bawah, berarti ini kita lihat reaksinya adalah reaksi pembakaran. Pembakaran dari etanol akan menghasilkan 2 mol gas karbon dioksida dan 3 mol air ya. Dengan entalpi ya sebesar min 1230 ya. Pertanyaannya adalah tentukan perubahan entalpi pada pembakaran 92 gram etanol ya. Kita bisa lihat di sini ya, yang dibakar adalah etanolnya sebesar 1 mol ya. Berarti ini sudah entalpi pembakaran standar ya. Sedangkan di soal mintanya 92 gram etanol, berarti kita harus ubah dulu menjadi mol ya. Maka mol dari etanol itu adalah massa dibagi mR-nya 92 dibagi 46. Maka yang diminta di soal adalah berapa entalpi untuk 2 mol ya. Maka entalpi pembakaran etanol untuk 2 mol ada, berarti tinggal kita kalikan ya, yaitu min 1230. Ini untuk 1 mol ya. Ini kilojoule per mol karena yang dibakar adalah 1 mol. Tinggal dikali 2, maka hasilnya adalah min 2460 kilojoule ya. Berikutnya kita lanjutkan soal nomor 3. Di sini juga ada reaksi ya. Reaksinya adalah reaksi pembakaran karena direaksikan dengan oksigen. Reaksi pembakaran dari 2 mol etana ya. 2 mol metana ya. 2 mol metana dibakar menghasilkan 2 mol karbon dioksida dan 4 mol air ya. Di sini entalpinya belum diketahui. Nah, pada suhu standar dan tekanan standar, reaksi pembakaran 1 gram etana itu adalah melepaskan kalor 890 kilojoule per mol. Ini bukan 1 gram ya, tapi 1 mol. Nah ya, 1 mol. Untuk 1 mol melepaskan 890 kilojoule per mol. Yang ditanyakan adalah berapa entalpi pada suhu dan tekanan yang sesuai diagram. Sesuai diagram adalah di sini berarti maknanya yang dibakar adalah 2 mol. Maka kita bisa langsung cari. Maka entalpi pembakarannya adalah tinggal kita kali karena melepas, berarti min 890 kita kali dengan 2, maka hasilnya adalah min 1780 kilojoule ya. Nah itu untuk pembahasan soal dari perhitungan entalpi berdasarkan data diagram siklus.